ya para ulama menyebutkan bahwa memang urusan makanan itu juga tidak jauh-jauh dari urusan atau tipu dayanya iblis. Kalau Anda baca dalam surat Al-Baqarah itu, ya, perintah Allah tentang makanan itu kan halal baik. Tapi perintah setelahnya adalah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ada urusan apa makanan sama setan? Kata Allah, makanlah yang halal, makanlah yang baik, dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Urusan apa coba? Setelah makan halal baik, ada urusan setan. Artinya di situ, jadi kalau Al-Quran menyebutkan tentang sesuatu, itu pasti ada relate, ada hubungan dia. Ya, pasti ada hubungan antara kalimat sebelum dan sesudahnya. Maka ternyata disimpulkan oleh para ulama itu, ya, para ulama menyebutkan bahwa memang urusan makanan itu juga tidak jauh-jauh dari urusan atau tipu dayanya iblis. Kenapa? Karena kalau manusia sudah sakit, imannya nggak kuat, maka sakit akan jadi caranya iblis untuk membuat dia jauh dari Allah. Tapi kalau manusianya benar, imannya benar, ya, maka sakit akan menjadi caranya dia untuk lebih mendekat kepada Allah. Itu begitu ceritanya. Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah minta sembuh, nggak pernah. Kalau Anda baca kisah Nabi Ayub, tidak pernah minta sembuh. Beliau alaihissalam mengatakan, Robbi anni massaniyad duru anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini sakit. Begitu doang ngomongnya. Aku sakit ya Allah, ya, dan Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kan begitu. Ya, apa yang terjadi? Kepasrahan kan sebenarnya kan? Kepasrahan dan baik sangka. Nah ini yang tadi saya katakan, bertaubat sebelum berobat itu sebenarnya masuk di situ sebenarnya. Baik sangka, pasti Allah akan menyembuhkan likuli da'in dawa, ya, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Kemudian baik sangka dan ikhlas menerima penyakitnya, sabar, tunggu waktunya sembuh. Anak saya kemarin sakit hampir 14 hari. Macam-macam saya kasih. Herbal, inilah, ini segala macam, sampai peluk-peluk sama dia, demam nggak jelas. Demamnya itu dari mulai asar ke maghrib. Ya, sampai habis tuh badannya kurus. Mau ngapain coba? Sembuh wayahnya sembuh. Sabar aja lah. Sabar, baik sangka, ya. Sebisa mungkin ikhtiar yang kita bisa lakukan saja. Ya, waktunya nanti Allah sembuh, Allah akan sembuhkan. Dan kita sembuh-sembuh saja. Nah, itu kan prinsip paling dasarnya, ya. Prinsip paling dasarnya apa? Kita meyakini, ya, wa iza maritu fahuwa yashfi. Bahwa ketika sakit, aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan, kan gitu. Ya, maka ketika sakit minta sama Allah, ya Allah sembuhkan aku dengan kesembuhan yang mudah. Ya. Kalau sehat, jadikan sehatku menjadikan aku semakin taat, gitu loh. Ya. Jadi orang sering lupa, kaki masih kuat, mata masih bisa lihat, ya, tangan masih bisa bergerak, masih bisa memegang. Tapi begitu pelitnya dia, ya, untuk melakukan atau menambah ketaatan kepada Allah, sehingga malam-malam, di malam hari itu terlewatkan tanpa sempat dia bermunajat pada Allah dalam sholat-sholat malamnya. Mata masih bisa lihat, tapi tak sempat satu lembar pun dibaca. Wajar nanti kalau Allah kasih sakit, gitu loh, untuk mengingatkan dia kepada Allah. Ya, nah itu yang kedua, baru yang kedua tuh, ya. Kedua tuh apa tadi? Benerin makanan. Di sini masuk nih. Yang masuk poinnya, apa poinnya? Mulai sekarang perhatikan yang di falian zulin insa no ila to'ami. Ya, perhatikan apa yang kalian makan. Ya, kalau Anda baca atau mungkin bukan baca ya, lihat kajian-kajian saya gitu kan, kayaknya Dr. Zailul Akbar anti banget sama nasi. Banyak kan saya bilang kurangi makan nasi gitu kan. Sebenarnya ada apa dengan nasi gitu loh. Ya. Nasi, ya, beras yang kita makan, ya, sebagian besar itu kan beras yang sudah digiling berkali-kali gitu loh. Ya, digiling berkali-kali, bahkan dikasih pewangi segala macam, diputihkan segala macam, ya, sehingga beras tadi boleh, mungkin bahasa itu udah dizolimi gitu. Berasnya sudah dizolimi. Ya, beras ini kan kayak gini kan dia punya nyawa, loh sekalian, nyawa. Makanya kan makanan itu jangan diumpat, ya, jangan dimaki. Dan Nabi mengajarkan seperti itu. Kalau beliau suka dengan suatu makanan, beliau makan. Beliau nggak suka, beliau tinggalkan.
Ya, bahkan yang beliau suka pun beliau puji pun tidak. Sekarang zaman sekarang ini kan budaya kulinernya luar biasa gitu loh. Makannya makan aja lah, biasa aja gitu loh. Jangan heboh-heboh banget. Wih, enak banget itu, ngantri sekian panjang gitu kan. Saya nggak habis pikir. Sama juga keluarnya. Ya. Keluarnya kan sama kan. Jauh-jauh gitu loh. Akhirnya kan di situ dimainkan kan. Emosi kita dimainkan kan. Ya, makanya kalau saya lihat, saya nggak tertarik sama sekali ya untuk beli makanan yang harus ngantri. Ada misalkan di rumah nasi sama sambal, makan itu aja lah cukup. Selesai. Hidupnya bisa biasa aja gitu loh. Ya. Ya, nah, nih kembali nih kita bahas yang pertama misalkan tentang nasi. Tadi kan benerin makanan judulnya ya. Maka Bapak sekalian mulai paham tuh bahwa ternyata yang kita makan selama ini tuh sebagian besar bikin beban ke tubuh kita. Ya, contoh mungkin nasi ya, atau beras gitu kan. Kalau ini kan berasnya masih ada seratnya. Jadi beras yang banyak dimakan oleh orang-orang sekarang itu sudah sebagian besar kehilangan seratnya, sudah kehilangan mineralnya, sudah kehilangan vitaminnya, sehingga yang tersisa cuman gula lagi, gitu loh. Ya, berarti kita nggak usah makan beras dong, bukan masalah berasnya. Kita tetap butuh karbohidrat, kita butuh nasi. Tapi kan sumber karbo bukan hanya dari nasi, gitu loh poinnya. Apa contohnya? Gorengan gitu ya. Hah? Gorengan sumber karbohidrat kan? Bawang gitu ya. Ya kan ubi ya, singkong, ya ubi jalar, ubi cilembu, ubi apa, macam-macam lah ubi. Itu kan jagung, itu kan sumber karbohidrat. Atau sekarang mungkin ada namanya sorghum. Ya, itu banyak tuh sekarang. Jadi nggak usah bergantung kita pada nasi saja gitu kan. Karena apa? Kalau Anda makan kayak beginian, ya, maka ingat kalau dia tiap hari kita makan tanpa dia dibekali dengan serat, maka pasti akan numpuk jadi gula dalam tubuh kita. Makanya di rumah mulai dimodif sedikit masak nasinya. Atau ketika Anda menyajikan nasi, contohnya gimana modifnya dok? Gampang. Jadi nasinya itu misalkan Anda kasih bawang merah, kasih bawang putih, ya, kayak liwet. Tapi kalau liwetnya pakai santan, nggak usah pakai santan juga nggak apa-apa, karena Anda butuh seratnya. Atau mungkin nasi itu Anda misalkan campurin sama lada hitam kayak begini. Bagus nggak? Bagus banget. Dia akan menahan supaya jangan terlalu tinggi gulanya setelah Anda makan. Ya, jadi pas mau makan itu Anda kan lada hitamnya kan nggak pedes-pedes banget sebenarnya kan. Ya, adalah pedas sedikit tapi nggak pedas seperti cabai gitu loh. Tapi itu dia bagus untuk memberikan serat ke nasi. Jadi nanti habis dari misalkan Anda masak di dandang itu atau mungkin rice cooker seperti itu tuh Anda ambil, taburin tuh. Ya. Apa namanya? Lada hitamnya misalkan. Ya, atau mungkin waktu masaknya itu Anda campurkan di sana serai, bawang merah, bawang putih, bahkan Anda tambahkan dengan cabai boleh aja. Yang nggak usah banyak, karena kan banyak cabai yang nggak pedas. Ya, cabai itu fungsinya apa? Enzim, vitamin C-nya tinggi banget di cabai itu. Ya, itu contohnya. Atau mungkin juga waktu Anda makan nasi itu Anda campurkan dengan minyak-minyakan, bukan minyak goreng ya, minyak zaitun misalkan atau VCO juga boleh tuh. Sehingga nanti apa? Nasi yang kita makan memang karena kita sebagian besar kan nggak bisa ninggalin nasi. Ya tidak apa-apa ya. Tapi belajar ya. Karena nanti kalau sudah mulai belajar, nanti kalau Anda butuh makan karbohidrat, Anda makan, nggak butuh nggak usah makan. Karena sumber karbo itu bukan dari nasi saja. Nah, itu contoh yang pertama. Jadi makannya dibenerin, paham ya? Nah, ini berlaku nggak nanti bagi orang-orang yang sakit? Berlaku. Ya, kita yang sehat pun dalam jumlah tidak berlebihan itu sangat baik malah justru. Jadi Anda membayangkan nanti nasinya itu, nih kita baru benerin karbohidratnya ya, belum yang lain. Baru karbo. Ya. Nah, karbohidratnya dibenerin, selesai tag. Nah, lalu masuk lagi ke yang berikutnya, misalkan kita bicara lemak. Nah, lemak yang sebagian besar kita pakai atau kita konsumsi adalah lemak-lemak yang tidak sehat. Ya, contohnya kayak minyak goreng. Ya, zaman dulu ibu-ibu tuh karena nggak punya handphone mungkin ya.
Akhirnya kelapa itu kan dibikin minyak goreng, minyak kelapa sama dia. Kan mudah bikin itu sebenarnya. Kalau sekarang nggak sempat. Ya, akhirnya apa? Beli lagi. Ya, padahal minyak kelapa itu bagus sekali. Ya, sebagian besar minyak urut, minyak herbal campurannya pasti pakai minyak kelapa. Ya, dia buat di kulit sangat baik, termasuk kelapanya juga sehat. Ya, seperti itu. Jadi minyak kelapa. Nah, minyak kelapa itu ya bisa Anda pakai. Tadi kan saya jelaskan itu yang bisa campurkan ke dalam nasi Anda tadi. Ya, seperti itu. Lalu itu lemaknya. Jadi mulai sekarang jangan ada lemak jahat di antara kita. Nah, itulah.